Kan aib juga jadi menghilang. Harusnya kan muncul untuk tidak semakin menguatkan dugaan publik. Kemudian saya ketemu juga keluarga Peggy dikatakan ada di Bandung. Saya ketemu bapaknya mengatakan bersama saya di Bandung. Yakin. Kalau memang di tempat kejadian ke flyover yang ngangkutnya nggak ada, dianulir oleh Polda, terus mereka pindah ke flyover naik apa? Nah Tuh, itu yang saya maksud. pertanyaannya, Iya. naik ke flyover naik apa? Naik Grab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan masih tetap membahas soal kasus Vina Cirebon yang memang sampai saat ini juga kita belum bisa mendapatkan kejelasan. Yes. Nah, mungkin di sini kita akan coba mereaction apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di beberapa ada channelnya di sosial media khususnya. Jadi ini terkait curahan hati seorang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy ini memang salah satu pihak yang tokoh lah ya, tokoh yang sangat sentral ataupun yang sangat concern terhadap kasus Vina ini. Seperti apa? Nanti kita lihat dulu videonya dan nanti kita akan coba mereaksi terkait dengan video tersebut. Kita langsung masuk ke videonya. Sebagaimana dia mengatakan di BAP anak-anak tidak tidur di rumahnya dan dia tidak memberikan kunci. Kan sederhana, Pak. Kan aib juga jadi menghilang. Harusnya kan muncul untuk tidak semakin menguatkan dugaan publik. Kemudian kan gampang, polisi tinggal menguji kebenaran mereka. Kan bisa diuji dong, kan di kepolisi ada alatnya. Ya kan, alat untuk mendeteksi kebohongan. Ya sudah, para saksi ini dites mana yang benar sama mana yang bohong. Termasuk kan Liga Akbar mencabut kan dulu Liga Akbar menemani sampai lewat SMP 11 dilempari nyelamatin diri masuk gang. Tapi Liga Akbar kan ketemunya di SMA 4. Setelah di SMA 4 itu kemudian mereka bubar. Anak Pak RT itu kan ikut sama mereka satu geng nongkrong. Tapi kenapa anak Pak RT nggak ditersangkakan? Jadi saksi pun tidak di pengadilan. Malah Pak RT-nya. Bukan anaknya. Yang lain bersaksi di pengadilan tuh. Yang di bawah umur. Teguh segala macam. Tapi anaknya Pak RT enggak. Katanya enggak jadi saksi di pengadilan. Tapi Pak RT-nya malah jadi saksi. Tetapi Pak RT itu tidak ada pertemuan dengan anak-anak itu. Gimana peran? Gimana itu? Tapi memang, nah itulah. Karena Kang Deddy ini dalam tanda kutip secara tidak langsung ikut mencoba menelusuri kasus ini. Jadi datang menemui para saksi, datang langsung ke TKP, datang juga karena kan Kang Deddy ini secara objektif melihat dari apa yang tersampaikan dalam fakta persidangan. Jadi mungkin Kang Deddy juga bisa menyimpulkan, bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya simpel tapi kok dibikin rumit gitu lah. Betul. Ini terutama yang saksi aib itu. Kalau menurut saya agak aneh ya. Kalau misalnya dia berkata jujur kan harusnya mah berani kan untuk dipertemukan dengan mungkin sama saksi-saksi dari Kang Deddy ya. Terutama sama Kang Ferry itu kan. Yang dia kan membantah masalah warungnya. Di mana nih aib beli rokoknya kan. Kalau saya pribadi, kalau misalnya saya jadi aib, kalau emang saya jujur, pasti saya, ayo kita ngobrol, tinggal ditunjukin saya beli rokoknya di sini kan, gitu. Betul. Simpel kan, asal jadi kan semua bisa jelas gitu. Betul. Nah ini kan sekarang aib menghilang, Ya. nggak ada lagi kabar. Iya. Cuma pas di awal-awal aja. Iya di awal-awal gitu. Tanpa dibuka kan si maskernya. Kalau Liga Akbar waktu pertama kali kan di masker kan. Ya. Sekarang udah mulai dia dibuka, jadi berani kan. Nah ini juga yang jadi menarik juga, Kang Deddy juga menilai bahwa kok serumit ini sih kasusnya. Ketika di awal ada anaknya Pak RT, ada pertanyaan kenapa itu. Pak RT anaknya Pak RT tidak dijadikan tersangka? Iya. Lalu kenapa tidak dijadikan saksi? Saksi harusnya kan. Kalau alasannya anak Pak RT masih di bawah umur sehingga tidak bisa dijadikan saksi.
Nah, kenapa dengan Pram, dengan Teguh Iya. yang saat itu masih di bawah umur juga Mm. bisa dijadikan saksi? Iya, mungkin pada saat di persidangan kan jadi hakim bisa menilai kan pada saat kalau misalnya si Kavi itu kan Ya, pas ditanya apakah benar kamu berada sama mereka di rumahnya Pak RT kan, mungkin kalau si Kavi bilang oh enggak saya nggak situ, mungkin yang lain bisa berontak kan, bisa diadu nah, argumen kan, loh kan kamu sama saya di sini gini 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 ah, gitu kan, nah harusnya bisa kan. bisa jadi kenapa Kahfi tidak dihadirkan sebagai Mm-mm. saksi, malah Pak RT-nya yang menjadi Iya, saksi, padahal Pak RT kan di situ nggak ada. padahal dia nggak ada di Iya, sana. nggak ada di tempat. Yang ada malah nggak dijadikan saksi, Hmm? yang Yang ada ada malah nggak malah dia. nggak jadi saksi. Iya itu. Nah, itu juga yang membingungkan dari Kang Deddy. Namun saat ini ketika mulai saksi-saksi yang mencabut laporan, Iya, merubah BAP iya, yang sebelumnya, betul. yang tadi Kang Deddy sampaikan kan simple. Simple, Tinggal ada betul. lie detector, Iya, lalu ada konfrontasi, betul. ada BAP, ada alibi, Iya. bukti-bukti yang lain gitu kan. Sebenarnya ini simpel sih. Kalau dari pihak Pak RT dia berani jujur, andai kata misalnya Pak RT mungkin dia anggap bisa menarik BAP yang dulu dan Jangan dulu, berarti nganggap kalau Pak RT nggak jujur nih. iya, betul. Berarti Cuman nggak jujur Pak RT-nya. iya, soalnya kan dilihat dari gelagat-gelagatnya kan seperti orang yang nggak jujur, menghindar, menghindar, menghindar kan kalau dilihat dari Ya kan belum tentu kalau cuma menghindar, bisa hmm, aja emang bener. iya mungkin oke sebelum ya kasarnya gitu ya menurut pandangan saya sebagai orang awam gitu Oke, kan ngelihat orang-orang yang terus menghindar 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 kan berarti ada apa ada nih, ada sesuatu. sesuatu ya, kalau misalnya dia benar jujur pasti dia pasti, dan Kang Diri pun sebenarnya ingin ingin bertemu sama Pak RT cuman kan nggak ada kesempatan, susah Ya, dihubungi atau mungkin Pak RT-nya apa nggak mau untuk bertemu gitu kan, ada apa kalau emang jujur mah tinggal ketemu aja jadi ngomong terkesan apa adanya. kayak ada dua kubu ya. Iya. Kubu yang saat ini mulai bermunculan Mm-mm. untuk menyampaikan dalam tanda kutip kebenaran menurut Menurut iya versinya. versinya, Betul, dengan cara ada yang menarik, merubah merubah BAP-nya. BAP-nya, tapi mulai bermunculan nih bahwa Iya. waktu itu memang terpaksa. Mm. Lalu ada kubu yang dalam tanda kutip juga menyampaikan kebenaran menurut Iya, versinya. kalau menurut saya kubu yang dari itu mungkin Pak RT, anaknya, terus Aep, Dede, Mel-Mel, Linda. Nah, itu maksud saya, Kubu kalau yang kalau kalau berseberangan gitu. kalau Mel-Mel dan Linda kan saya nggak bisa, menurut saya pribadi nggak Hmm. bisa dimasukkan ke dalam karena kan dia tidak ada dalam putusan Pengadilan, pengadilan di betul. fakta persidangan. Betul. Maksud saya untuk Aep, Pak Hmm. RT, Hmm. bapaknya Eki, Iya, ya kan Pak iya, Rudiana. Ini jadi ada dua kubu kan? betul. Tapi yang mengherankannya ketika kasus ini terangkat kembali lalu bermunculan orang-orang yang merubah pernyataannya pada Hmm. saat dibuat BAP dulu waktu sudah disidangkan, mereka bareng-bareng nih Hmm. bahwa itu tuh tidak benar. Iya. Tapi yang versi yang lain Hmm. gitu, yang kontra dengan Kontranya. kubu ini Yes. terkesan menghilang. Hmm. Apakah menghilang ini sedang mempersiapkan strategi baru barangkali Mungkin. supaya nanti siap pada saat Pengadilan. bertanding di pengadilan Pengadilan, atau iya. seperti apa? Iya. Ya kita juga nggak tahu. Iya, saya harap ini pada saat nanti udah mulai di pengadilan ya semua orang-orang yang bersangkutan hadir, dan ini kan dilihat oleh semua rakyat Indonesia kan, sidangnya sidang benar-benar sidang terbuka. Kalau menurut saya sih wajib hadir, Iya, apalagi sebagai saksi kunci betul. seperti Pak RT, Aep, Iya, dan Pak Rudiana. betul. Itu mereka adalah saksi kunci di Iya, persidangan ini, di kasus ini mereka saksi kunci betul. karena kesaksian mereka lah 7 terpidana ini sekarang masih menjalani masa hukuman dan Saka Mm-mm. Tatal yang sudah menjalani selama 3 tahun Iya, 4 bulan betul. harus datang. Betul. Kalau tidak datang ya Iya, kenapa? berarti itu di peradilan PK ya.
Ya, PK. kalau 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 untuk Peggy mah mungkin bisa dihadirkan, bisa tidak mungkin ya. Kalau untuk Peggy, kalau ya untuk yang pra peradilan ya, apa sih iya. namanya? Sekarang kan udah masuk ke pra peradilan, tapi kan nanti kan si berkasnya mau dilimpahkan ke kejaksaan supaya jadi P21 kan. Tapi belum 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 tentu nih. Mudah-mudahan aja bisa digugurkan. Ya. Oke, mungkin itu terkait tadi apa yang disampaikan oleh Kang Deddy untuk beberapa saksi, baik itu khususnya saksi kunci lah ya, Iya. baik dari pihak yang meringankan para terpidana Mm, ataupun yang memberatkan para terpidana. betul, Nah, betul. sekarang kita lanjut lagi di video selanjutnya, curahan hati Kang Deddy Mulyadi. Terus kemudian saya ketemu juga keluarga Peggy. Peggy dikatakan ada di Bandung. Saya ketemu bapaknya. Bapaknya mengatakan bersama saya di Bandung. Adapun nama Peggy-nya jadi Robi karena memang bapaknya punya istri lagi sehingga dia takut sama istri mudanya. Karena takut sama istri mudanya dirubahlah anaknya dari Peggy jadi Robi. Kemudian aku keponakannya untuk mengelabui istri mudanya dalam versinya bapaknya. Kalau dalam versinya polisi kan untuk menyembuhkan identitas. Tapi kan identitasnya nggak berubah. KTP tetap, STTB tetap, ijazah tetap. Terus kemudian ibunya sampai menyatakan waktu kejadian memang saya setelah kejadian digeledah. Setelah digeledah tuh saya telepon ke suami saya, nomor telepon suami saya ini, nomor saya ini kan gampang, Mak. Kan kita ini zaman teknologi, tinggal dicek pada jam itu, sore itu, betul nggak nomor ini menghubungi ini? Kan gampang. Ya. Nah, itu salah satu kelanjutan dari apa yang Kang Deddy coba untuk selidiki, mendatangi Masalah Peggy ya ini ya. ya, mendatangi rumah orang tua dari Peggy Setiawan yang saat ini Peggy Setiawan Cirebon ya. Cirebon. Karena ada Peggy Setiawan Cianjur. Cianjur. Nah, di situ kan pihak keluarga khususnya ibunya menyampaikan bahwa saat itu digeledah, diambil barang-barangnya, lalu menyampaikan bahwa pada saat kejadian dia lagi teleponan juga dengan suaminya. Makanya kalau mau ya tinggal dicek aja menurut Iya, Kang Deddy kan gitu. iya. Dan lagi pada saat polisi datang ke rumahnya Peggy dan membawa motor, dua motor yang dibawa itu, yang motor katanya ada motor smash warna pink itu posisinya tuh di step. Jadi posisinya itu mati, rusak motornya tuh. Betul. Jadi pada saat dibawa ke kantor polisi itu di step. Itu kan aneh kan? Pada saat motor mati tapi pada saat di kejadian hidup, gitu kan? Nah, terus masalah yang merubah identitas yang jadi Robi. di Robi gitu kan, mungkin ini kan karena kasarnya gini lah, karena Peg cina lamun kata si bapaknya, bapak mau nikah lagi nih gitu kan, jadi kan bilang aja kamu apa keponakan bapak, bukan anak. Soalnya kan mungkin kalau misalnya lagi mencari pasangan kan kalau tahu ini sudah punya anak kan takutnya gimana gitu ya. Ya, sebenarnya kan itu kan lebih ke masalah internal Masalah dari iya, Pak betul. Rudi ya, Masalah masalah internal karena masalah pribadi lah. ibunya Peggy pun yang di Cirebon kan belum diceraikan. Belum diceraikan. Sebenarnya ya itu sih masalah pribadi lah, Masalah masalah keluarga. internalnya Cuman ya. kan dengan dalihnya itu kan merubah identitas. Ya. Nah itu kan kalau merubah identitas kan harusnya mah kan kayak nama di KTP rubah, mungkin nama di KK rubah. Tapi kan ini mah hanya merubah nama lanian, Iya, gitu kan? nama Nama panggilan. panggilan kayak Bangun kan yang asalnya Adi jadi Tulang, Ya, gitu kan? itu kan tidak Bukan merubah. merubah identitas kan? Nah, kayak Iya. gitu. Ya, itulah versi lah ya. Iya. Makanya semua juga nanti kan ada alibinya, ada reasonnya kenapa hal itu dilakukan. Iya, betul. Nah, itu yang dari ya kalau menurut saya tadi Kang Deddy lebih menyorotinya ke hal ya sebenarnya simple. Kalau memang pada saat H plus sekian dari kejadian, apakah H plus 1 atau H plus 2 polisi melakukan penggerebekan di tempatnya Peggy Setiawan Cirebon, Ya, ya kenapa nggak dikejar? Nomor telepon orang Harusnya. tuanya ada,
Iya, Ya karena kan? kan sudah Lalu jadi DPO kan itu kan. betul. Daftar pencarian orang. Daftar bukan pencairan ya, pencarian orang. Pencairan. Nggak, maksudnya kan logikanya kemarin aja waktu di blow up lagi setelah 8 tahun, Peggy Iya. Setiawan ini kan ditangkap di Bandung. Iya, langsung cepat Nah, pada saat ketangkap. 2016 itu kan juga di Bandung. Iya. Katanya kan dia lagi ada di Bandung. Kenapa nggak langsung Kenapa ditangkap? nggak di 2016? Iya. Dibiarkan dulu selama 8 tahun, ya kan? Katanya kan karena setelah 8 tahun itu DPO-nya dihilangkan. Iya Karena betul. tidak, loh, maksudnya kan pada saat penggerebekan itu kan masih dalam proses tahapan penyelidikan dan penyidikan, belum Iya. masuk ke persidangan kan? Belum. Kalau memang nama itu terlontar dari para terpidana saat ini pada saat itu, ya kenapa nggak dicari gitu? Kenapa nggak Iya. dikejar aja saat itu, biar Betul. langsung clear permasalahannya apa? Betul. Nah itulah. Jadi ini kita berkomentar atau bereaksi seperti ini, walaupun sebenarnya kita tidak punya kapasitas ke arah sana, Iya, betul. tapi kita memiliki nalar manusiawi. Iya. Itu adalah hal yang mutlak yang dimiliki setiap orang manusia. Iya. Setiap manusia kan punya nalar Iya, gitu loh. betul. Semua pasti akan mengarah ke sana. Kenapa nggak saat itu? Iya, dan DPO kan harusnya kan ada nama jelas, alamat jelas. Ciri-ciri. Iya, fotonya kan harusnya ada. Kalau nggak foto kan sketsa. Betul. Gitu kan? Dan lagi kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin dikasih dulu surat panggilan pertama. Dan yang paling utama, Hmm, 2 alat bukti Nah. yang sah, yang sah. yang apa namanya, yang membuat salah seorang atau seorang itu menjadi tersangka. Betul, Yang jadi dicari. Alat bukti dulu, baru ditangkap. Ini jangan ditangkap dulu baru Baru alat nyari bukti. alat bukti. Nah, itu kan salah prosedur. Gitu kan. Kasihan kan sekarang si Peggy kira-kira udah jalan berapa lama nih dia di Udah hampir tahanan? sebulan lah. Sebulan. Aduh. Apa lebaran dia mungkin jadi diesel yang harusnya bisa bakar-bakar Sate. barang keluarga gitu. Ya, Ya, mungkin ada begitulah suatu takdir. jalannya. Iya. Tapi suatu saat juga kebenaran pasti akan terungkap. Betul. Dan kita ini sekarang sedang menunggu-nunggu Mm-mm, kebenaran itu untuk terungkap. betul. Baik, itu curahan hati Kang Dedi terkait dengan Peggy Setiawan. Lalu kita coba lihat lagi. Info terbaru nih. Belum, masih Kang Dedi juga, masih curahan ada. hati Kang Dedi juga. Oke. Satu lagi yang akan kita coba reaksi. Kita langsung ke videonya. Sekarang yang paling ini Pak, logika yang paling sederhana. Polda Jabar menganulir kedua DPO. Kedua DPO itu berperan, satu dua memperiksa Pak. Yang ketiganya mengangkut dari tempat kejadian ke flyover. Mereka jadi hilang, terus mereka mayit itu dari tempat. Kalau memang dari tempat kejadian ya, kalau saya sih nggak yakin. Kalau Nah, di situ dulu. Tadi sempat kita bahas 2 DPO menghilang. Yang dihilangkan dan disebutnya apa? Fiksi ya? Apa? Enggak, maksudnya dihilangkan. Dihilangkan, kan? Padahal Mm-mm. dari fakta persidangan yang sudah inkrah, Betul. artinya sudah putus. Karena di situ kan semua orang, baik yang terpidana ataupun yang menjadi DPO, Iya. itu memiliki perannya masing-masing. Nah, kebetulan yang si DPO ini mempunyai peran yang vital. Yang dihilangkan itu Dani dan Andi ya. Dani dan Andi. Iya. Ada yang membawa mayatnya ke flyover, ada yang mengangkut Dari flyover dibawa ke tempat apa TKP ya? Atau dari TKP ya? TKP dibawa ke flyover. flyover ya. Lalu kan sebelumnya juga ada pemukulan, Pemukulan, ada penganiayaan. Nah, pemerkosaan juga ada di situ. yang tadi Kang Dedi sampaikan itu logika dasar. Hmm. Artinya logika orang awam. Hmm. Dan memang apa yang Kang Dedi sampaikan itu memang sama apa yang mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia juga pikirkan. Iya. Ketika si 2 DPO ini menjadi fiktif karena dihilangkan, lalu perannya pun jadi hilang kan? Betul. Berarti si ini tidak memukul,
berarti si ini tidak membawa mayat ke Iya. flyover. Padahal itu kan dia tuh sebenarnya tersangka yang sangat apa ya, Berperan. berperan banget ya. Kalau mungkin dari bangunan itu dia tiang yang benar-benar untuk menyangga bangunan Konstruksinya. kan. Betul. Pada saat bangunan sudah jadi, taunya ini dihilangkan, Roboh. roboh semua. Nah, itu yang disampaikan oleh Kang Dedi. Mm-mm. Jadi ketika ini tidak ada, artinya konstruksi Ceritanya tuh Ceritanya jadi tidak lain. ada dong. Iya, ini mayat apa korban yang harusnya dibawa sama si Dani itu ke flyover. Tapi sekarang si Daninya dihilangkan. Jadi Terus siapa yang siapa yang bawa bawa? mayat? Gitu kan? karena yang sudah terpidana Iya. mereka tidak membawa itu di Betul. dalam fakta persidangan. Motornya ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah ya. Terus Ya. yang bawa motor siapa? Siapa? Nah, Nah, itu. kadang hal itu juga sungguh-sungguh jadi hal yang lucu ya. Iya. Hal yang lucu gitu. Jadi di satu sisi bisa dikoreksi seenaknya Iya, saja. karena kalau kita kan sebagai orang awam, oh, apakah seperti ini yang namanya pengadilan itu? Ya. Gitu kan? Apakah seperti ini yang namanya setelah ada putusan, oh ternyata Rubah aja lah. bisa dirubah. Kan saya yang awam masalah hukum ya. Ya. Mungkin kalau orang-orang hukum mungkin aneh ya, kok bisa gini gitu. Betul. Gitu. Ya itulah apa yang disampaikan ke Kang Dedi juga mungkin bisa mencerahkan masyarakat luas yang lain juga yang Betul. mengikuti kasus ini. Kita lanjut lagi. Kalau memang di tempat kejadian ke flyover yang ngangkutnya nggak ada, dianulir oleh Polda, terus mereka pindah ke flyover naik apa? Nah, Tuh. itu yang saya maksud. Pertanyaannya, Iya. pindah naik ke flyover naik apa? Naik Grab, Betul. naik Gojek. Negro Jepat, tolong anterin ini ada mayat 2 gitu. Tolong anterin ke sana. Kan sangat tidak masuk akal. Apa nya jalan? Kan yang gini-gini, ini kan masalah sederhana, Pak. Bukan masalah rumit kok. Ini nggak usah sekolah yang tinggi di Amerika, Pak. Itu dirumusin sama orang biasa. Asal, satu, punya niat baik, punya hati yang lurus. Ya. Nah, itu poinnya. Yang saya dapat dari apa yang disampaikan oleh Kang Dedi barusan, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sampai ke Amerika. Menurut Kang Dedi, saya setuju. Cukup Dengan niat yang baik ya. dengan niat yang baik dan hati yang lurus. Artinya, siapapun yang berwenang untuk menangani kasus ini, cuma 2 kok landasannya. Hati yang baik, niat yang Niat baik, yang baik sama hati yang sama lurus. Betul. Sedangkan untuk pendidikan yang dipunya, itu kan pendidikan untuk mendukung apa yang menjadi niatan baik Niat dan baik. hati yang lurus itu. Betul. Gitu loh. Sangat-sangat setuju. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Kang Dedi. Kang Dedi mantap, jalan terus Kang Dedi, kawal biar orang-orang yang mungkin saat itu merasa kecil, tidak ada yang mewakili, Betul. tidak ada yang membela. Saat ini muncul sosok yang mungkin Yang bisa mewakili ya. Mungkin mewakili. ini yang namanya wakil rakyat itu. Nah, saya nggak bisa masuk ke arah sana karena bentar lagi masalahnya mau masuk Oh, pilkada. iya. Ya kan, kalau masalah wakil rakyat itu ada pilihan ke Masing-masing. masing-masing. Betul. Saya tidak bisa mengarah. Iya, iya. Mungkin kiranya itu saja Hmm. yang bisa kita reaksi dari apa yang disampaikan oleh Kang Dedi. Kang Dedi. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita dapat di sini, Iya. bahwa setiap manusia itu mempunyai nalar. Mm-mm. Setiap manusia itu mempunyai akal. Yes. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menurut nalar maupun akal itu tidak sesuai, makanya manusia itu akan mempertanyakan. Iya. Cuma tergantung. Ketika dia merasa lemah, dia akan diam, tidak berani untuk mempertanyakan. Namun ketika kita merasa kuat, ada yang membantu, ada yang mewakili, Ada yang mensupport, ada yang mendukung. mensupport, apalagi yang memiliki jabatan ataupun wewenang, maka dia akan berani Berani untuk mengatakan. mempertanyakan. Begitulah apa yang bisa kita reaksi dari yang dikatakan oleh Kang Dedi Mulyadi. Semoga kedepannya kita akan melihat perkembangan ini masuk ke
arah yang lebih positif, Iya. bukan drama-drama lagi. Harusnya. Baik, mungkin cukup segitu saja Oke, cukup Pak ya. apa yang bisa kita sampaikan. Nantikan lagi kelanjutannya di channel kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.